Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpai lagi Sobat Respon ya di acara kita di pagi ini, di acara ngobrol perkara iman, ihsan dan Islam ya. Ya, bersama penyuluh agama kita dari Kota Padang Panjang ya Sobat Respon ya. Ada Pak Wahid Salim SAG bersama Pak Adrianus dan juga ada Ibu Hajah kita ya. Hajah kita. Ya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Nah, Padang Panjang pagi sudah diguyur hujan ya Sobat Respon ya. Dan suasananya agak dingin sedikit ya Pak ya. Sedikit lumayan. Ya, tapi alhamdulillah sudah mulai agak cerah lagi. Ya, mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat Sobat Respon ya untuk beraktivitas di pagi ini ya. Apalagi di hari pasar ya Pak ya. Ramai sekali hari ini, hari Jumat. Ya, hari Jumat ya. Mudah-mudahan hujan itu memberikan manfaat. Ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Iya, membawa berkah untuk kita semua ya. Oke, nah di pagi ini kita juga punya tema yang spesial juga ya buat Sobat Respon dan juga para generasi muda ya. Dengan tema kita ya Pak, ada akhlak pelajar di zaman 4.0 ya. Ya, ya zaman milenial di zaman saat ini ya. Oke, nah kalau bicara akhlak ini nggak henti-hentinya Pak ya, pasti ada aja nih yang bisa dibahas tentang akhlak. Nah, mungkin kita ke Pak Wahyu dulu deh. Oke Pak, silahkan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Pada kesempatan awal ini kami ingin menyampaikan berita duka belasungkawa yang sangat mendalam ya atas telah berpulangnya ke rahmatullah salah satu alumni SMA 1 Padang Panjang, yaitu Ananda Rafif Irfan Maulana. Sesungguhnya buah ya dari keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibaratkan ya pribadi muslim yang baik, yang kafah, yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ibarat sebuah bangunan. Bangunan itu memiliki pondasi. Maka pondasi ya pada kepribadian dan akhlak seorang muslim itu pondasinya itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim itu maka dia harus salimul akidah. Salimul akidah itu akidahnya harus bersih. Ya, harus lurus. Kemudian tonggak tiang-tiangnya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai tonggak yang pertama itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah ya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian tiang berikutnya adalah sholat ya, tiang berikutnya adalah puasa, zakat dan haji. Nah, kemudian dia punya dinding-dinding ya, dindingnya itu apa? Nah, dindingnya itu adalah aturan-aturan ya yang ditaati di seluruh aspek kehidupan ya, termasuk ya aturan dalam belajar ya, aturan dalam masalah ekonomi gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Dan buahnya itu adalah akhlak. Nah, jadi kita harapkan itu memang anak-anak kita, pelajar dan kita umat Islam ini punya akhlak yang mulia, akhlakul karimah ya, bukan akhlak mazmumah ya, akhlak yang tercela. Apalagi tantangan di zaman sekarang ini ya, orang
disebut revolusi industri 4.0, di mana ya penggunaan alat-alat komunikasi teknologi itu tidak bisa dielakkan ya. Setiap proses dalam pembelajaran, di dalam melaksanakan pekerjaan ya, menggali informasi dan lain-lain sebagainya itu tidak bisa dilepaskan dari ya teknologi informasi komunikasi. Maka ya ada efek-efek positif ya dan efek negatif dari penggunaan ya teknologi informasi komunikasi ini, seperti Android ya, seperti juga laptop ya, gadget dan lain-lain sebagainya. Maka tentu harapan kita ya, anak-anak kita ini dia mampu menggunakan ya teknologi informasi komunikasi ini dengan baik untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang dapat meningkatkan ya wawasan ya, kemudian ilmu pengetahuan, keterampilan dari ya pelajar-pelajar muslim ini ya, dari anak-anak kita, sehingga mereka menggunakan itu untuk hal-hal yang positif dalam rangka untuk meningkatkan kualitas diri ya, dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang pembelajar. Nah, sehingga kita harapkan ya anak-anak kita ini di masa depannya itu dia tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang berguna untuk agama ya, bangsa dan negaranya ini ya. Itu yang kita harapkan. Maka tentu akan ada kriteria dari akhlak ya, sikap, perilaku, tingkah laku, kebiasaan dari anak-anak didik kita ya, anak-anak muda kita ya, para penuntut ilmu, agar ya menghiasi dirinya ya, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dengan demikian ya mereka akan tumbuh besar, berkembang menjadi ya anak-anak yang mampu meraih cita-cita yang mereka harapkan ya, kemudian bisa juga bermanfaat ya bagi orang lain. Itu Kak Sandra ya, tentu harapan kita dan kewajiban kita bersama ya, bagaimana anak-anak kita ini bisa tumbuh dan berkembang menjadi ya dilihat, dipantau dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, pada saat dia menggunakan gadget Androidnya untuk hal-hal yang mengandung dosa ya, kemudian yang mengandung hal-hal yang negatif ya untuk dirinya ya, sehingga mampu mencegah dia dari melihat, mengklik ya, menggunakan Android ya, gadgetnya untuk hal-hal yang mengandung dosa ya, kemaksiatan dan lain sebagainya ya. Yang kedua, harus ada perasaan malu, al-haya minal iman. Anak-anak kita harus ya ada menumbuhkan rasa malu ya di dalam dirinya ya, jangan sampai dia melakukan kesalahan-kesalahan ya. Kalau seorang itu melakukan ya sesuatu yang tidak baik, ada perasaan malu ya di dalam dirinya. Perasaan malu ya, tentu malu kepada Allah ya. Oh, kenapa saya ini melakukan ini? Oh, padahal Allah melihat saya, memperhatikan. Kalau manusia bisa didustai ya, orang tua bisa didustai, dibohongi, guru juga bisa, kawan juga ya kan. Tapi kalau Allah tidak bisa didustai, Allah tidak bisa dibohongi, karena Allah maha melihat, maha mengetahui dan juga mengawasi apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita perbuat.
Yang ketiga, tentu kita mengharapkan anak-anak kita, pelajar-pelajar kita ini, ya mereka punya kejujuran, ya, dan rasa tanggung jawab. Alaikum bisiddiqin, ya. Maka kewajiban kamu untuk berlaku jujur, karena nilai diri seseorang itu terletak pada kejujuran. Ya, ketika anak, umpamanya pelajar-pelajar kita, anak didik kita meminjam HP orang tuanya Android, ya, pinjam HP ya, untuk apa? Ya, untuk, ya, belajar, ya, ada tugas, ya, maka anak-anak ini harus jujur. Kalau memang untuk tugas, ya untuk tugas, jangan dibohongi mamanya, ya, papanya, orang tuanya, ya, dipinjam untuk tugas, kali dipakai Android itu untuk game umpamanya, kan, atau untuk hal-hal yang lainnya. Itu ini tidak sesuai, ya, dengan apa yang diharapkan. Nah, ketika orang tua umpamanya mengamanahkan HP, membelikan HP, ya harus tanggung jawab. Ya, harus bisa bertanggung jawab. Bukti tanggung jawabnya apa? Gunakan ini memang untuk kebaikan, jangan klik, ya, berita informasi yang tidak sesuai dengan, ya, umur, tidak sesuai dengan jenis, ya, umpamanya gen gitu, ya, jenis kelamin, dan, ya, kebutuhan, ya, dirinya. Dia harus bertanggung jawab atas amanah yang dipercayakan kepada. Nah, kalau dipercayakan HP ini diberikan sama orang tua, untuk apa? Untuk belajar, ya, gunakan semaksimal mungkin untuk belajar, ya. Jangan nanti kecanduan gadget, ya. Jadi kalau kecanduan itu, ya, mau saban hari pegang ini Android gadget, ya, sehingga menjadi asosial, ya, tidak ada perasaan empati dan rasa sosialnya lagi, ya, kepada orang lain, termasuk orang tua, kakak, adik umpamanya, tidak mau membantu, dia sibuk, ya. Mama, papa minta tolong, lagi tugas, ini bikin tugas. Nah, rupanya tidak bikin tugas. Itu kan membohongi orang tua. Ini bukan akhlak yang baik. Nah, terus yang terakhir, nah, anak-anak kita, para pelajar, para pembelajar ini, ya, maka dia harus saling fastabiqul khairat, ya, di dalam kebaikan dan di dalam menuju ketakwaan. Fastabiqul khairat, ya, ya, gunakan teknologi ini, ya, kan bisa saling tukar informasi, ya. Kalau kita tidak dapat pelajaran ini, bisa tanya sama teman, ya, bisa tanya sama guru, sama orang tua, sama kakak, dan lain sebagainya. Jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan, menggunakan teknologi ini untuk mengasah diri kita, bagaimana kita bisa menjadi, ya, anak-anak didik, pelajar yang punya keimanan, ketakwaan, yang ibadahnya benar, akhlaknya itu kokoh, tidak mudah dirayu, tidak mudah dijerumuskan oleh berbagai godaan, bujukan, dan lain sebagainya. Ya, akhlaknya itu bagus, dan nanti anak-anak ini akan tumbuh menjadi generasi yang kuat, ya, generasi yang kokoh, ya, bukan generasi yang lemah, ya, yang punya ketergantungan kepada orang lain, tapi dia bisa menjadi seorang generasi yang mandiri, ya, mandiri dalam hal, ya, memenuhi kebutuhan pribadinya itu yang terlebih dahulu, dan lebih lagi dia mampu
ya mencarikan solusi dari berbagai persoalan-persoalan yang ia hadapi dengan cerdas dan bijak, ya, dengan cerdas dan bijak, ya. Sehingga dia tidak melampiaskan, ya, persoalan permasalahan yang ia hadapi pada hal-hal yang dilarang, seperti umpamanya narkoba atau melakukan tindakan-tindakan yang mencelakai diri sendiri, ya, seperti umpamanya bunuh diri dan lain-lain sebagainya. Jadi anak-anak kita harus punya kematangan dan kemandirian, ya, di dalam hidupnya, termasuk dalam hal yang mencarikan solusi atas berbagai persoalan-persoalan yang ia hadapi. Mungkin itu, ya, Kak Sandra, yang kita harapkan anak-anak kita, para pembelajar, para pelajar muslim ini, ya, bisa mempunyai akhlak yang baik, ya, atau kepribadian yang baik, punya jati diri, ya, yang kokoh, yang kuat di dalam menghadapi, ya, tantangan, ya, zaman milenial ini, ya. Kalau sekarang 4.0, mungkin nanti 5.0, mungkin nanti tantangannya akan lebih berat dengan, ya, yang ia hadapi pada saat sekarang. Kalau tantangan nanti 10 tahun, ya, itu akan lebih berat. Nah, maka kita harus siapkan diri kita, ya, untuk bisa menghadapi hal semacam itu, sehingga kita mampu kompetitif, ya, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, keahlian, kecakapan, dan juga di dalam mensejahterakan diri keluarga kita dengan memiliki, ya, profesi, pekerjaan, dan cita-cita di masa yang akan datang. Nah, itu Sandra, ya, mungkin ada tambahan dari Pak Adrianus, ya, dan juga Ajah Lili Marina LC. Ya. Silakan Bu Ajah. Ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi para pendengar radio yang berbahagia. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Wahyu sebentar ini, saya cuma ingin berbicara sedikit tentang betapa pentingnya akhlak di dalam Islam. Jadi kita tahu bahwa akhlak ialah suatu faktor yang sangat menentukan derajat keislaman seseorang, dan juga salah satu faktor menentukan derajat keimanan seseorang. Akhlak yang baik adalah cerminan baiknya akhlak dan syariat seseorang, ya. Jadi buruknya akhlak seseorang juga merupakan indikasi buruk dia terhadap pemahamannya terhadap akidah, terhadap syariat juga. Nah, maka orang yang paling sempurna seorang mukmin adalah orang yang paling sempurna syariatnya, adalah orang yang paling luhur akidahnya, ya. Dan sesungguhnya orang yang paling keji, ini di dalam hadis maksudnya, ya, orang yang paling keji perbuatannya, dan perbuatan keji itu pasti dilihat juga dari segi keji pula pemahaman agamanya, ya Pak, ya, akidahnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang kedua juga betapa pentingnya akhlak itu. Akhlak adalah sebuah buah dari ibadah. Nah, kalau kita tahu berapa banyak pun ibadah-ibadah kita, tetapi kalau akhlaknya belum menampak kepada dirinya, berarti ibadahnya tadi belum sempurna, berarti, ya Pak, ya. Jadi akhlak itu adalah buah dari ibadah tadi. Dari manapun dia tahu bagaimana dia beribadah, berarti sebelumnya dia sudah mengerti dulu syariat, gitu ya. Semakin banyak ilmu syariat orang, semakin banyak pula akidahnya, berarti akhlaknya juga akan semakin bagus. Nah, kemudian dalam sebuah hadis dalam ayat Al-Quran pun dikatakan bahwa sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, kemudian keluhuran akhlak seseorang merupakan amalan yang paling berat timbangannya di akhirat nanti, gitu ya. Jadi bukan di akhirat nanti, bukan
siapa yang paling banyak ibadahnya, siapa yang paling banyak pergi haji, siapa yang paling sering pergi umrah gitu ya, siapa yang selalu melaksanakan salat ini, salat itu. Tetapi yang paling berat timbangannya di akhirat nanti, kita bisa lihat nanti banyak hadis, banyak cerita kisah-kisah Rasulullah itu yang paling mulia akhlaknya, ya. Karena ibadah sendiri bukan untuk membawa masuk ke dalam surga. Berapa banyak pula orang yang masuk neraka, berapa banyak pula orang-orang ahli ibadah tetapi dia masuk neraka. Kenapa? Karena di akhirat nanti yang paling diutamakan sekali adalah, yang paling berat timbangannya adalah orang yang paling luhur, yang paling mulia akhlaknya. Kemudian juga akhlak, kita tahu akhlak itu merupakan lambang kualitas seseorang manusia dan kualitas sebagai dia masyarakat, sebagai umat. Karena itu akhlaknya lah yang menentukan eksistensi seorang muslim sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sebuah hadis mengatakan sesungguhnya termasuk insan pilihan di antara kalian adalah orang yang paling terbaik akhlaknya. Jadi bila kita tahu ya, kita akhlak itu harus duluan. Nah, ya, sebelum kita mempelajari ilmu atau segala macam, akhlak yang harus duluan ya Pak ya. Apa itu bunyinya Pak? Ya. Kemudian bagaimana cara kita mencapai akhlak yang mulia itu? Ya. Mungkin bisa kita melihat salah satu cara dari mencapai akhlak yang mulia itu adalah menjadikan iman sebagai fondasi dan sumber. Nah, ini balik lagi kita pada awal, dari mana kita bisa beriman, dari mana kita bisa berarti kita belajar lagi. Kalau remaja sekarang, anak-anak sekarang, mari kita memperdalami ilmu fondasi iman kita, ya Pak ya. Ya kasarnya melalui belajar, kalau di sini belajar agama gitu ya. Kita alhamdulillah pada panjang ini banyak sekali tempat-tempat yang untuk kita bisa untuk menambah iman dan fondasi kita. Ini kata kuncinya, kata Allah ya, akan dijamin kehidupan kita ini ya, di dunia bahkan sampai kepada hari akhirat. Apa itu? Jikalau kita berpegang teguh kepada pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berupa Al-Quran dan Sunnah. Allah telah menjamin ya, jika kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan menjamin kehidupan kita di dunia bahkan sampai ke akhirat. Dan kata kuncinya adalah kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, juga di dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Ahzab ayat 21, "Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Maka rujukan daripada akhlak ini adalah akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Karena di dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka ya, kita sebagai umat muslim, maka paling utama yang kita contoh itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai ya kita mengidolakan ya orang-orang yang memang di apa dalam keagamannya mungkin agamanya di luar Islam bukan malahan ya. Kadang-kadang dia mengidolakan pemain bola ya dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai seorang muslim dan muslimah, maka idola kita itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Karena di dalam diri Nabi kita Muhammad SAW itu terdapat contoh yang baik. Ada di dalam diri Rasulullah itu empat yang dimiliki beliau. Kenapa beliau juga merupakan contoh? Yang pertama itu beliau punya malah dikagumi oleh lawannya. Nah ini luar biasanya Nabi kita Muhammad SAW. Apa kuncinya? Mereka itu orangnya amanah. Ya. Yang kedua, mereka itu sidik, ya, dapat dipercaya. Ya. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Wahyu tadi, nah ini agar kita generasi muda, nah inilah sifat-sifat yang perlu kita bawakan dalam
sidik, kemudian berkata benar ya dalam setiap perbuatannya. Yang kedua, yang ketiga adalah patonah, cerdas beliau ini Nabi kita Muhammad SAW. Ya, cerdas beliau ini, ya. Cerdas dalam artian menyelesaikan atau mencari solusi, ya. Setiap ada permasalahan yang ada pada diri beliau cerdas untuk mencari jalan keluar solusinya, ya. Sudah tiga, amanah, sidik, patonah, kemudian tabligh beliau ini. Tabligh ini menyampaikan kayak kita ini, ya. Sampaikanlah ilmu ini kepada orang lain. Insya Allah ketika kita menyampaikan ilmu kepada orang lain, tidak akan berkurang ilmu kita. Bahkan kira-kira barangkali itu mungkin kalau ada Ustaz lagi menambahkan yang lebih untuk melengkapi atau untuk menyimpulkan mungkin di antara yang kita sampaikan ini. Silakan Ustaz Wahyu. Atau apa namanya? Ada kesimpulan misalnya. Mungkin Kak Sandra ada feedback dulu gimana kan? Silakan Kak Sandra. Ya. Oke, sebelum kita ke pertanyaan mungkin ya Pak ya, kita break dulu sebentar ya. Iya, Boleh? Oke. Oke. Ya, sobat Transmart, nanti kita kembali lagi ya. Tetap di sini di 104,5 SPM. Sudah break ya Kak Sandra ya? Udah, Pak. Kedengaran suara Pak? Mantap. Lagi nggak fokus.